Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah beberapa meeting kita mempelajari banyak material, hari ini kita akan sedikit sedikit membahas tentang materi yang sangat ringan, yaitu tentang hal-hal yang mungkin bisa jadi kalian belum tahu terkait bahasa Inggris. Did you know in meeting 9? Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, did you know bahwa the is the most common words in any English text? Bahwa kata the adalah kata yang paling sering muncul dalam English text. Dan kalau itu tentang percakapan, then the word I itu adalah yang paling sering muncul. Did you know? Did you know some English words disappear and some new words emerge? Beberapa kata dalam bahasa Inggris itu lambat laun karena zaman, karena waktu, bisa jadi lost, disappear, dan beberapa kata lagi muncul. Bahasa itu ada yang hilang dan ada yang tumbuh. Apa contoh misalnya lost English, ada nikam atau nikam, pick a case, and rosy posy. Artinya silahkan dicek sendiri, kira-kira nikam apa, pick a case apa, rosy posy apa. Tapi ini sudah lost, sudah hilang. And the new English macam kayak karaoke, Google, internet. Kalau sebuah inovasi muncul, maka kata baru yang ter-attach dalam inovasi itu biasanya muncul. Dulu Walkman itu tidak ada, karena muncul sebuah penemuan di mana kita bisa mendengarkan musik tanpa harus menggunakan tape recorder, maka Walkman itu kemudian menjadi kata baru dalam bahasa Inggris. Saya contohkan di sini ada karaoke, ada Google, ada internet. Karaoke muncul karena ada sebuah teknologi di mana kita memungkinkan untuk menyanyi secara live terhadap video yang ditampilkan dalam televisi, di mana teknologi itu dulu belum ada. Some English words disappears and some new words emerge. Did you know? Okay, did you know Japanese has more difficulties in learning English than Indonesians? Orang-orang Jepang itu lebih susah belajar bahasa Inggris daripada orang Indonesia. Kenapa? Karena secara sistem bahasa Jepang dengan bahasa Inggris itu lebih berbeda, lebih banyak daripada bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Japanese language has more differences to English than bahasa Indonesia. What the others? Letter, hurufnya sudah beda. Bahasa Indonesia sama seperti bahasa Inggris menggunakan alfabet, bahasa Jepang menggunakan huruf yang berbeda. Pronunciation berbeda. Kita mengenal akhiran konsonan, Jepang tidak mengenal akhiran konsonan. Writing sistemnya berbeda. Jepang menggunakan writing system yang seperti kalau menulis tulisan Jepang, kita hampir mirip seperti kalau kita menulis bahasa Inggris. Kemudian grammarnya juga berbeda. Jadi semakin beda sebuah sistem bahasa terhadap bahasa Inggris, maka semakin susah orang yang menguasai bahasa tersebut untuk belajar bahasa Inggris. Di kasus ini adalah bahasa Jepang. Orang Jepang akan lebih susah mempelajari bahasa Inggris daripada orang Indonesia, karena sistem bahasa di bahasa Jepang sendiri itu jauh lebih berbeda daripada sistem bahasa Indonesia. Did you know word English enables everybody to have their own accents in speaking English? Kalau kalian mengenal ada American accent, ada British accent, ada Australian accent, ada Scottish dan seterusnya, saya akan mengenalkan bahwa sekarang ada sebuah konsep yang disebut sebagai word Englishes, bahasa Inggris dunia, di mana bahasa Inggris dunia ini memungkinkan seseorang yang punya penguasaan bahasa pertama itu menguasai bahasa Inggris dengan aksen bahasa pertamanya. Jadi bayangkan kalian mempunyai aksen bahasa Inggris tetapi beraksen Ngapak atau beraksen Sunda atau beraksen Madura, beraksen Batak dan seterusnya. So, word Englishes enables everybody to have their own accents in speaking English. Apa kemudian ini berterima? Ya, ini berterima. Selama pendengar atau
orang yang Anda ajak bicara itu masih memahami apa yang Anda sampaikan, maka aksen itu tetap dianggap berterima atau accepted atau acceptable. Did you know the biggest language spoken by its natives is Mandarin? Bahasa yang paling banyak diucapkan oleh penutur asli pertamanya bukan bahasa Inggris, tetapi yang pertama adalah bahasa Mandarin. Kenapa? Karena bahasa Mandarin itu diucapkan oleh mayoritas penduduk di Cina, walaupun ada bahasa yang lain macam kayak bahasa Kanton dan Hokkien dan seterusnya. But Mandarin Chinese is the biggest language spoken by its native. Kira-kira apa yang kedua? Ternyata yang kedua adalah Spanish, bahasa Spanyol. Digunakan untuk penutur asli orang Spanyol dan negara-negara koloni yang biasanya itu ada di Amerika Selatan kebanyakan. Dan bahasa Spanyol merupakan bahasa kedua yang paling banyak penutur aslinya. Kemudian yang ketiga baru bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa yang paling dominan dalam dunia ini sebagai penutur asli, tetapi dia bahasa yang ketiga terbesar. Most languages in Europe has the same root. Bahasa-bahasa yang ada di Eropa itu rootnya sama. Apa itu rootnya? Yaitu Germanic. Germanic adalah akarnya, kemudian dia berkembang ke utara, ke timur, ke barat, kemudian dia membentuk bahasa-bahasa yang lain seperti yang ada di sini. Berarti English itu merupakan bahasa yang mempunyai root yang sama dengan bahasa Norwegia, bahasa Islandia, Swedia, kemudian bahasa Jerman dan seterusnya. So most languages in Europe has the same root. Buy, buys, buying, bought, buyer. Beberapa kata ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata ini merupakan kata yang merupakan satu word family atau satu keluarga kata. Nah ternyata to speak in English, untuk bisa berbicara dengan bahasa Inggris yang baik, seseorang hanya membutuhkan 2000 word families, 2000 keluarga kata. Kemudian to read general English text, ternyata seseorang hanya memerlukan 3000 sampai 5000 word families. Untuk bisa membaca teks-teks yang umum dalam bahasa Inggris, ternyata seseorang hanya perlu 3000 sampai 5000 word families. Dan well-educated native speaker of English have 10,000 to 5,000 word families. Kalau ada seorang native speaker of English, dia well-educated, let's say dia lulus S2 lah, itu perkiraannya adalah dia memiliki 10.000 sampai 15.000 word families. So, in conclusions, if you want to speak fluently in English, nggak harus butuh word family yang banyak, cuman harus bisa menggunakannya dengan maksimal. 2000 cukup. To read general English text tidak butuh banyak sekali word families untuk memahaminya, cukup 3000 sampai 5000 word families saja sudah cukup. Cuman harus maksimal dalam mempelajari 3000 sampai 5000 word families itu. Dan orang yang S2 katakanlah well educated mempunyai 10.000 sampai 15.000 word families. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.